Semua kami semua bisa sukses seperti Kak Fitri. Semua orang itu pasti sukses di apa namanya, di kehidupannya masing-masing pasti. 10:30. Oh, Bang, nggak pada tidur? Naira kalau dapet tiket lagi bisa ngomong ke Papi Cen-Cen, Mami yang nyetir. Aduh, diajarin nih. Sesungguhnya dia itu cuma penasaran aja, pengen punya mobil. Setelah punya mobil juga dia kemana-mana jalan kaki atau naik Uber. Sesungguhnya ya udah, kalau anak-anak ditentang kan nanti dibilang maminya pelit. Sekarang dia udah ngerasakan repotnya punya mobil, belum beli bensin, belum kemana-mana bayar parkir, belum capek. Kemarin pergi malah jalan kaki ya, maksud untung dia tinggalnya di daerah kampus, jadi deket ke kampusnya, deket ke grocery, deket kemana-mana deket. Di sini nggak ada hantu kayaknya dah, tapi tetap ya aku mah kalau tidur sendiri takut. Kampus Naira di UBC. Di sini nggak ada bakso sayang, nggak ada. Oke, aku kasih tutorial rambut ya. Ini rambut aku sepanjang ini. Tuh ya, sepanjang ini, nggak butuh karet. Kalian liatin deh. Begini ya, gini kali ya. Tuh, tutorial nih, ikutin. Yang rambutnya panjang, ayo ikutin. Begini, dirapihin depannya. Terus tangan kamu diginiin, diputer. Tuh, ini yang sisa rambutnya dililitin. Beres. Bisa nggak? Terus dirapihin. Asli, aku rambut asli. Ulang sekali lagi ya. Oke. Nah, tapi kalau misalnya udah digini tuh diurai aja rambutnya rapi. Maksudnya nggak acak-acakan. Jadi kayak abis di blow. Sekali lagi nih. Gini, dirapihin. Ayo ikutin, ini pelan-pelan nih. Gini, ini tangan ini diginiin, dililitin ke atas. Ini sisa rambutnya dililitin ke bawah. Udah. Naira bangun. Nggak ada anak rambutnya rapi ikutan, nggak bisa kenceng-kenceng. Vancouver sayang, lagi di Vancouver. Naira, Momi Ken sono, aku pun sono. Ketemu minggu depan ya.
Aku ikutan meeting minggu depan, sudah semangat kerja. Udah 2 kali. Udah 2 kali. Aira udah bangun, masih di atas. Jojo udah tidur, barusan telepon katanya udah jam 10:30 ya di sana ya. Apa 9:30? Aduh. Gak pernah rambut pendek, pernah waktu awal-awal buka salon kan dulu nyoba-nyoba produk, hancur rambutnya tak potong pendek. Udah akad tadi pagi, iya maaf sayang ya. Aduh maaf banget, terima Murian nih. Maaf, nanti kita ketemu ya, nanti aku ketok rumahmu, aku minta minum kalau ke sana. Iya maaf ya, aku belum pulang. Nggak usah nanya tanggapan, aku mah orangnya nggak pernah mau menanggapi hal-hal yang nggak penting, nggak berfaedah, kecuali urusan sesekali ya, kayak kemarin demo mahasiswa untuk urusan negara, aku dukung karena untuk kebaikan negara. Kalau pendapat tentang personal, apalagi pendapat yang nggak banget gitu, jangan tanya-tanya deh. Aku tidak mau berpendapat dan tidak sudi berpendapat apapun yang berhubungan dengan hal-hal yang nggak penting buat hidup, terutama buat hidup aku dan buat hidup kalian juga gitu. Fokus aja sama diri sendiri. Ini era baru sayang, era baru, era kurang-kurangin apa namanya? Aku tuh mengurangi ikut campur, membela dan apapun itu yang kira-kira menyita waktuku. Sudah cukup aku selama ini banyak meluangkan waktu untuk membantu orang-orang yang butuh pertolongan. Sekarang sudah cukup. Ini era baru, era aku kembali ke kehidupan normal. Ke kehidupan normal. Kalian mau bilang apa? Kalian mau bilang aku dalang? Silakan. Kalian mau bilang aku yang tukang oner? Silakan. Aku tidak peduli. Ingat, aku selalu bilang, selama darahku tidak berdarah, kulitku tidak berdarah-darah, selama aku happy, selama anak-anakku happy, selama kehidupan aku normal, aku tidak peduli apapun komen-komentar netizen. Aku tidak peduli. Yang penting jangan senggol aku sampai aku keluar darah, itu beda urusan. Kalau selama mulut yang berbicara sampai mulut kalian robek sampai sini ya, sampai sini nih kayak film apa tuh, kartun yang dijahit sampai sini, gidah. Aku tuh bukan orang yang gila-gila image. Aku tidak perlu image karena aku bukan orang yang butuh image. Nah, nanti cuma satu ya. Sesimpel gini, kalian suka silahkan follow Instagram aku, nggak suka silahkan unfollow.
Aku mah ini live karena aku sepi, Naira belum bangun. Tapi sudah jelek sih, biarin. Biarin, yang penting aku tidak jelek di mata suami aku. Duh. Ya ini rambutnya gerah kalau nggak diikat. Self love, iya bener. Kafit mendidik anak dengan baik. Ya, semua ibu juga pasti mendidik anak dengan baik ya, menurut aku di versinya masing-masing. Kalau misalnya dengan nyentil, misalnya kata dia baik, ya udah lakuin. Kalau misalnya dengan ada dua nih cara mendidik, dengan menyentil, dengan gini apa namanya, nyentil dengan mengusap. Nah kalau aku pilih mengusap. Aku nggak pilih dengan menyentil, aku pilihnya membelai. Ibu yang gagal yang mana? Aku dulu pernah merasa gagal karena waktu Naira Kaira kecil itu aku tuh lagi sibuk-sibuknya kerja membangun menara telekomunikasi dari Sabang sampai Merauke. Jadi aku tuh kalau pulang kerja tuh udah diajak main Barbie, boneka gitu. Nanti ya gitu. Terus diajak nonton TV, nonton film, aku ketiduran. Tapi yang gak pernah aku lupa, sebelum mereka tidur aku tetap bacain cerita. Jadi anak-anak aku tuh cerita Indonesia itu tahu semua. Dulu aku sempat merasa jadi ibu yang gagal karena di perceraian aku juga, anak-anak aku juga tumbuh harus membagi waktunya, antara harus ikut seminggu ikut bapaknya, seminggu ikut aku. Aku pernah merasa di titik yang kok rasanya gue ini gagal ya jadi ibu gitu. Itu aku sendiri yang merasa, kalian itu jangan pernah semua ucapan aku tuh merasa buat kalian. Jangan ya, apa yang aku tulis di sosmed aku itu berdasarkan pengalaman aku sendiri. Karena semua pasti tahu bahwa aku punya 2 anak perempuan yang harus merasakan hidup terpisah. Kadang-kadang membagi waktunya di sana dan di sini. Tapi aku ngerasa sekarang nih saatnya untuk aku tuh menebus kesalahan, menebus waktu yang menebus waktu yang terbuang gitu. No baper, betul gitu. Aku tuh nggak pernah mau. Aku juga nggak ada gunanya sih ya, mau ngapain juga sosmed aku gitu. Kalau aku nulis tuh kenapa netizen pada panas? Itu sosmed aku tuh yang merasa gagal itu aku yang merasa gagal karena aku ngerasa berapa tahun tuh waktu mereka kecil itu aku tahu sekarang kok anak aku udah gede ya. Waktu kecil mereka ngapain aja ya. Terus sekarang kita kalau ibu nih suka nginget-nginget ya, kayaknya memori aku sama anak-anak kecil itu sedikit banget, menurut aku ya sedikit banget, walaupun aku selalu meluangkan waktu, kok sedikit, nggak akan pernah cukup. Perlu kipas angin yang panas. Yang penting anak perempuan harus dijaga, jangan sampai melanggar agama, betul. Makanya yang paling penting itu dikasih pendidikan agama, harus punya iman. Pertama yang diajarin ke anak-anak itu harus takut sama Allah. Dia bisa berbohong sama kita tapi nggak bisa berbohong sama Allah. Itu dari kecil sih aku tanemin ke mereka. Di sini jam 7.30.